Manajemen Diklat oleh Dr. Ikomang Sudarma, SPD, MPD. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bonar Pande Sinaga dengan NIM 1911021020 semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen diklat. Topik pembahasan kita pada kali ini yaitu teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar orang dewasa. Teori belajar orang dewasa sering disebut dengan andragogi. Mengapa disebut dengan andragogi dan apa saja sih definisi dari andragogi ini? Mari kita bahas. Yang pertama, orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologis semata, tetapi juga dilihat dari segi sosial dan psikologis. Yang kedua, secara biologis, seseorang disebut dewasa apabila ia telah mampu melakukan reproduksi. Yang ketiga, andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. 4. Secara sosial, seseorang disebut dewasa apabila ia telah melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepada orang dewasa. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin yaitu andros yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin atau melayani. Knowles Sujana pada tahun 2005 nomor 62 mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar atau the science and art of helping adults learn. Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak atau pedagogi is the science and art of teaching children. Kemudian, apa saja yang termasuk terhadap teori belajar orang dewasa? Jack Megiron mengatakan ada dua. Yang pertama, belajar dalam kelompok pada umumnya merupakan alat yang paling efektif untuk menimbulkan perubahan dalam sikap dan perilaku individu. Yang kedua, pendidikan sebagai suatu kekuatan pembebasan individu dari belenggu dominasi budaya penjajah, namun ia melibatkan kemerdekaan dari perspektif yang lebih bersifat psikologis dan kegiatan belajar sebagai suatu metode yang dapat digunakan untuk mengubah realita masyarakat. Carl Rogers mengajukan konsep pembelajaran yaitu student-centered learning yang intinya yaitu yang pertama, kita tidak bisa mengajar orang lain, tetapi kita hanya bisa memfasilitasi belajarnya. Dan manusia tidak bisa belajar kalau berada di bawah tekanan. Yang kedua, seseorang akan belajar secara signifikan hanya pada hal-hal yang dapat memperkuat atau menumbuhkan self-nya. Yang ketiga, pendidikan akan membelajarkan peserta didik secara signifikan bila tidak ada tekanan terhadap peserta didik dan
adanya perbedaan persepsi atau pendapat difasilitasi atau diakomodir. Kemudian, apa saja penerapan andragogi dalam metode pembelajaran? Ada dua penerapan. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa berimplikasi pada penggunaan teknik pembelajaran yang dipandang cocok digunakan dalam menumbuhkan perilaku warga belajar. Kedua, Knowles mengklasifikasi teknik pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar berdasarkan tipe kegiatan belajar, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kita akan membahas etika pelatih. Yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi. Keterampilan komunikasi intrapribadi adalah kecakapan yang dipelajari dan dapat membantu individu berhubungan secara baik dan dirinya. Tujuan keterampilan komunikasi intrapribadi adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan kebutuhan pribadi yang pada akhirnya akan lebih efektif dalam berhubungan dengan orang lain. 3 kompetensi intrapribadi yang saling berkaitan. Yang pertama, pemahaman diri. Ketidakmampuan dalam memahami diri sendiri dapat menimbulkan berbagai bentuk perilaku yang kurang efektif dan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan psikologisnya. Yang kedua, pengarahan diri. Pengarahan diri mempunyai makna sebagai daya yang memberi arah bagi individu dalam hidupnya untuk bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi dari perilakunya. Yang ketiga, harga diri. Harga diri berhubungan dengan upaya individu untuk mampu mengisi dan mengembangkan kehidupan secara positif, bijak, dan bermakna. Yang kedua, komunikasi interpribadi. Keterampilan komunikasi interpribadi merupakan kecakapan yang memungkinkan secara positif individu berhubungan dengan orang lain. Beberapa keterampilan komunikasi interpribadi. 1. Kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. 2. Ketegasan diri atau assertiveness. 3. Menjadi nyaman dengan diri sendiri. 4. Harapan yang realistik terhadap diri sendiri dan orang lain. 5. Menjadi diri yang bebas. 6. Perlindungan diri antara situasi dengan pribadi. Demikianlah pokok pembahasan kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam materi serta pengucapan saya. Terima kasih.